Shalom Pak, perkenalkan nama saya Angela Putri Manurung dari NIM 220104006. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan yaitu yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yaitu sebuah bidang ilmu dan praktis yang berfokus pada pengoperasian organisasi pendidikan dengan melibatkan berbagai sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Kemudian prinsip-prinsip manajemen dalam implementasinya pada konteks pendidikan. Jadi prinsip-prinsip manajemen dalam implementasi pendidikan itu yang pertama, ia memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kemudian mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuan. Kemudian mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, reaktivitas nilai-nilai atau bisa dikatakan prinsip manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan. Selanjutnya, pemimpin dapat mengoperasikan organisasi pendidikan itu dengan cara membantu masyarakat menerapkan tujuan pendidikan, memperlancar proses belajar dan mengajar sehingga lebih efektif, menyusun kesatuan organisasi produktif, dan mengkreasikan iklim perkembangan dan kesempatan timbulnya kepemimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen ditinjau dari pengertian, tujuan, dan sektor kajiannya. Jadi manajemen pendidikan itu adalah sebuah bidang ilmu dan praktis yang berfokus pada pengoperasian organisasi pendidikan dengan melibatkan berbagai sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk menjadikan proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Sektor kajian manajemen pendidikan itu dapat dilihat dari level tertinggi, yaitu makro, meso, dan mikro. Sektor makro itu pengangkatan paling tinggi mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan sektor meso itu tingkat menengah, artinya berada di kawasan kabupaten, kota, dan provinsi. Dan yang terakhir yaitu sektor mikro. Jadi sektor mikro itu berada di tingkat paling rendah atau tingkat keluarga. Sedangkan manajemen pendidikan Kristen adalah sebuah bidang keilmuan yang fokus terhadap praktik pendidikan dengan implementasi nilai-nilai Kristen pada pengelolaan satuan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Tujuan manajemen pendidikan Kristen itu meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan lembaga pendidikan keagamaan Kristen dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Jika dilihat dari sektor kajian manajemen pendidikan Kristen itu ditinjau dari sektor mikro mencakup seluruh Indonesia, kemudian sektor meso berada di lingkungan sekolah, dan sektor makro di lingkungan keluarga. Selanjutnya, merujuk pada karya Profesor Tony Bush, seorang pioner bidang ilmu manajemen pendidikan, terdapat 6 model manajemen pendidikan. Saya akan menjelaskan perbedaan masing-masing dari 6 model tersebut. Yang pertama, model formal. Model formal adalah model manajemen yang berfokus pada pengelolaan organisasi pendidikan yang bersifat formal. Kemudian model budaya. Model budaya adalah model manajemen yang berfokus pada pengelolaan organisasi pendidikan dan pengimplementasiannya dengan budaya. Model politis. Model politis adalah model manajemen yang bersifat pada pengelolaan organisasi pendidikan dan
mengimplementasikan dengan politik. Kemudian model kolegial. Model kolegial itu tergantung pada bagaimana manajemen mengembangkan rasa kemitraan dengan karyawan. Kemudian model subjektif. Jadi model subjektif yang menekankan pada individu-individu di dalam organisasi secara menyeluruh. Model ini menggunakan kepemimpinan postmodern. Dan yang terakhir yaitu model ambigu. Jadi model ambigu ini yang menekankan pada konstruksi ketatabahasaan yang memiliki lebih dari satu penafsiran. Demikianlah yang bisa saya paparkan di dalam video kali ini. Jika ada kesalahan dan kata, saya meminta maaf. Shalom.